Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Amra dengan NIM 23021050154 dari Telkom F angkatan 2023. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan mengenai induksi matematika. Induksi matematika merupakan sebuah metode pembuktian dalam matematika yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan asli. 1, 2, 3, dan seterusnya. Adapun prinsip dari induksi matematika itu seperti efek jatuhnya deretan domino. Pengecekan P1 benar dapat disebut sebagai permulaan jatuhnya domino. Sedangkan pembuktian PK plus 1 benar jika PK diasumsikan benar. Dan merupakan efek jatuh beruntun domino. Sehingga jika P1 benar, maka P2 benar. P2 benar, maka P3 benar. Atau dengan kata lain, domino 1 jatuh, domino 2 juga jatuh, domino 2 jatuh, domino 3 juga jatuh, dan seterusnya, hingga Pn untuk n keberapapun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap n. Adapun langkah-langkah dalam induksi matematika terdiri menjadi 3. Yang pertama itu basis induksi. Pada tahap ini kita tunjukkan bahwa pernyataan benar untuk bilangan asli terkecil yang kita perhatikan biasanya 1, karena bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Ini adalah langkah awal untuk memulai deretan domino. Seperti kita menjatuhkan domino yang pertama pada deretan domino. Langkah kedua itu hipotesis induksi, di mana kita asumsikan bahwa pernyataan benar untuk suatu bilangan asli sembarang. Misalnya K, ini seperti mengasumsikan domino ke K sudah jatuh. Langkah yang terakhir itu adalah langkah induksi. Buktikan bahwa jika pernyataan benar untuk K, pernyataan juga benar untuk bilangan selanjutnya, yaitu K plus 1. Ini adalah langkah krusial untuk menunjukkan bahwa deretan domino akan terus berlanjut. Untuk memahami lebih lanjut mengenai induksi matematika, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, buktikan dengan induksi matematika bahwa n pangkat 5 dikurang n habis dibagi 5 untuk n bilangan bulat positif. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, terdapat 3 langkah-langkah dalam menentukan induksi matematika. Langkah pertama adalah basis induksi, di mana kita mensubstitusi n dengan nilai bilangan asli pertama atau angka pertama dalam bilangan asli yaitu 1. Jadi, yang semula persamaannya n pangkat 5 dikurang n berubah menjadi 1 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 0. 1 pangkat 5 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. 1 kurang 1 adalah 0. 0 sama dengan 0. Maka pernyataan ini terbukti benar. Langkah kedua adalah hipotesis induksi. Kita asumsikan bahwa PK benar untuk N sama dengan K. Jadi, N di sini kita ganti dengan K. Persamaan menjadi K pangkat 5 dikurang K habis dibagi 5. Artinya terdapat bilangan bulat M. Bilangan bulat M ini adalah sisa dari hasil pembagian. Sehingga K pangkat 5 dikurang K sama dengan 5M. Kita asumsikan bahwa pernyataan ini benar. Untuk langkah ketiga, langkah induksi, di mana N sama dengan K plus 1, kita substitusikan semua N dengan K plus 1, sehingga persamaan menjadi K plus 1 pangkat 5 dikurang K plus 1, K plus 1 dijabarkan, sehingga menjadi K pangkat 5 ditambah 5K pangkat 4 ditambah 10K pangkat 3 ditambah 10K pangkat 2 ditambah 5K ditambah 1 pangkat 5 dikurang K plus 1. Ingat, masih dalam kurung. Artinya dalam kurung di sini ini akan minusnya akan kita kalikan dengan K dan plus 1. Karena persamaan di atas yang
pada hipotesis induksi K pangkat 5 dikurang K itu sama dengan 5K, maka K pangkat 5 di sini dan K kita gabungkan sehingga persamaan menjadi K pangkat 5 dikurang K diganti dengan 5M ditambah 5 bilangan di sini kita faktorkan. Karena semuanya merupakan kelipatan 5, maka tulis 5 di depan dalam kurung K pangkat 4 ditambah 2K. Mengapa 2K? Karena 5 dikali 2, 10 K pangkat 3. Sama halnya dengan 2K pangkat 2, 5 dikali 2, K pangkat 2 sama dengan 10 K pangkat 2, dan seterusnya. Sehingga persamaan masih bisa disederhanakan karena 5M juga merupakan kelipatan faktor 5, maka 5 dikeluarkan, M dikasih maksud di dalam kurung. Sehingga pernyataan ini terbukti benar. Karena M adalah bilangan bulat dan jumlah dari bilangan bulat juga bilangan bulat, maka M plus K pangkat 4 ditambah 2K pangkat 3 ditambah 2K pangkat 2 ditambah K adalah bilangan bulat. Jadi, K plus 1 pangkat 5 dikurang K plus 1 juga habis dibagi 5. Oke, soal kedua. Di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali saja. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jika ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah N dalam kurung N dikurang 1/2. Oke, seperti pada contoh soal pertama, langkah pertama adalah basis induksi. Buktikan pernyataan untuk N sama dengan 1. Karena ini soal cerita, maka kita dapat kerjakan dengan seperti berikut. Jika hanya ada satu orang, maka tidak ada jabat tangan yang terjadi. Karena mana mungkin kamu ingin berjabat tangan dengan dirimu sendiri. Ketentuan yang kedua itu jumlah jabat tangan sama dengan 0. Dari rumus kita hitung bahwa 1 dalam kurung 1 dikurang 1/2. Substitusikan N dengan 1. Maka persamaan menjadi seperti ini. 1 kurang 1, 0. 1 dikali 0, 0/2, 0. Maka pernyataan ini terbukti benar. Langkah kedua, hipotesis induksi. Kita asumsikan PK benar untuk N sama dengan K. Jumlah jabat tangan seperti di atas. Mohon maaf, di sini ada keliru. Di sini K dalam kurung K dikurang 1 balas kurung per 2, K dikali 0, 0/2. Asumsikan ini benar. Selanjutnya langkah induksi, di mana untuk K, N sama dengan K dalam kurung K dikurang 1/2. Ketika ada K plus 1 orang tamu, kita dapat memikirkan satu tamu tambahan yang bergabung dengan K tamu yang sudah ada. Tamu tambahan ini akan berjabat tangan dengan setiap tamu yang sudah ada, yaitu dengan K tamu. Sehingga persamaan menjadi jumlah total sama dengan K dalam kurung K dikurang 1/2 ditambah K sama dengan K dalam kurung K dikurang 1/2 ditambah 2K/2. Pada tahap ini kita samakan penyebutnya. Jadi K dikali 2, untuk menyamakan penyebut itu anggap ini K per 1. Jadi K kali 2, K per 2. K kali 2, 2K
per 2. Jadi persamaannya menjadi K dalam kurang K dikurang 1 per 2 ditambah 2K per 2. Atau bisa kita tulis seperti ini karena penyebutnya sudah sama, bisa kita tulis seperti ini. K dalam kurung K dikurang 1 plus 2K sama dengan K dikali K pangkat 2 dikurang K kali 1, K dikali min 1 minus K ditambah 2K per 2. Sama dengan K pangkat 2 karena K pangkat 2 ditambah K. Mengapa K? Karena anggap di sini K ada 1. Sama halnya dengan minus 1 ditambah 2. Jadi 1. Karena sebenarnya di sini ada angka 1. Per 2 sama dengan K dalam kurung K plus 1 per 2. Ini terbukti benar. Jadi pernyataan bahwa jumlah jabat tangan di antara N orang tamu adalah N dalam kurung N dikurang 1 belas kurung per 2 benar untuk semua bilangan bulat positif N. Karena ini ya sama posisinya, maksudnya kayak setara. Untuk soal nomor 3, suatu string binar panjangnya n bit, jumlah string binar yang mempunyai bit 1 sejumlah genap adalah 2n dikurang 1. Buktikan pernyataan tersebut untuk n lebih besar sama dengan 1. Yang pertama, basis induksi. Buktikan pernyataan untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1, ada 2 string binar. Yang seperti kita ketahui, bilangan binar itu terdiri dari 2, yaitu 0, kalau bukan 0, 1. Hanya ada satu string 0 yang memiliki jumlah bit 1 genap. Maka jumlah string binar dengan bit 1 genap adalah 1, dan kita dapat menghitungnya dengan 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Pernyataan ini terbukti benar. Mengapa? Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya dengan 1. 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, 5 pangkat 0, semuanya itu hasilnya 1. Langkah kedua, hipotesis induksi, di mana kita asumsikan PK benar untuk N sama dengan K. Jumlah string benar dengan K bit yang memiliki bit 1 genap sama dengan 2 pangkat K dikurang 1. Ini terbukti benar. Langkah ketiga, langkah induksi, di mana kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Pertimbangkan dua kemungkinan untuk bit pertama. Kasus 1, di mana bit pertama adalah 0. Kasus 2, bit pertama adalah 1. Pada kasus 1, sisa string adalah panjang K. Jumlah string dengan bit 1 genap adalah jumlah sama dengan 2K dikurang 1. Kasus pertama dan kedua sama. Dengan total pada kasus 1 jumlah bit pertama 0 ditambah jumlah bit pertama 1. Hasilnya 2 pangkat K dikurang 1 ditambah 2 pangkat K dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2K dikurang 1 sama dengan 2K. Yang ini terbukti benar. Untuk kasus kedua, mohon maaf. Tadi totalnya untuk kasus pertama dan kasus kedua itu dijumlahkan sehingga menghasilkan 2K. Ini terbukti benar. Jadi pernyataan bahwa jumlah string binar sepanjang n bit yang memiliki jumlah bit 1 genap adalah 2n dikurang 1. Benar untuk semua bilangan bulat positif n lebih besar sama dengan 1. Di sini 2 pangkat n dikurang 1 ya. Baik, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.